Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Berita Ranah Minang. Saudara, dalam rangka merawat dan memelihara kerukunan dalam beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama menggelar dialog pemuka lintas agama. Selain dihadiri tokoh ormas keagamaan, dialog ini juga dihadiri TNI, Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama se-Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Baditban Kementerian Agama tentang Indeks Kerukunan, ada rekomendasi untuk Sumatera Barat agar melakukan berbagai hal dalam merawat, mewujudkan dan menciptakan toleransi dan kerukunan hidup umat beragama. Untuk meningkatkan kerukunan beragama ini, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menggelar dialog lintas agama yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Terdiri dari pimpinan ormas keagamaan, anggota TNI dan Polri, pengurus FKUB, kepala lembaga pendidikan lintas agama, penyuluh lintas agama, mubalik, pendeta, pastor, biksu, pimpinan rumah ibadah, dan juru dakwah lintas agama, serta organisasi pemuda lintas agama se-Sumatera Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Henry saat pembukaan dialog lintas agama mengatakan, rukun dan harmonis dua hal yang harus diwujudkan sebagai kultur budaya Indonesia. Untuk itu, Sumatera Barat yang berada pada tatanan masyarakat yang majemuk dan plural perlu merawat perbedaan dengan kerukunan, keharmonisan, toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menambahkan, perwujudan masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir dan batin, berkepribadian, berlandasan gotong royong merupakan komitmen dan visi dari Kementerian Agama yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama. Misi kita adalah meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Ada trilogi kerukunan yang kita laksanakan di Sumatera Barat, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pertama adalah kerukunan internal umat beragama. Sesama umat beragama, sesama satu agama kita lakukan peningkatan kualitas kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama. Muslim Islam dengan Muslim dengan Kristen, Kristen dengan Katolik, Katolik dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, begitu juga sebaliknya. Itu antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama Kementerian Agama RI, Alif Forsa Nur mengatakan, dialog lintas agama ini sangat penting dalam menjaga kerukunan terutama dalam menghadapi tahun politik 2019 mendatang. Mudah-mudahan kegiatan dialog lintas agama ini menjadi penting dalam hal menghadapi ke depan tahun politik kita ini, mulai tahun 2019 tahun politik terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD dan DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat masyarakat di Sumatera Barat sehingga kegiatan ini biar jalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu, dengan terawatnya kerukunan hidup beragama di Sumatera Barat ini, indeks kerukunan beragama di Sumatera Barat ini diharapkan dapat semakin meningkat, sehingga kerukunan umat beragama yang toleransi dan harmonis dapat terwujud di Sumatera Barat ini. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Hari-hari terakhir di bulan Desember ini, itu kegiatan dialog. Kenapa ini penting? Karena memang kegiatan dialog pemuka lintas agama. Makanya sebagai sebuah program yang strategis, kegiatan ini harus dilaksanakan. Kita di Kanwil Kementerian hubungan antara para akur-akur dan rukun-rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang heterogen, negara yang majemuk, negara yang multi budaya, multi agama, ini kita syukuri dan kemudian itu kita kelola dengan baik. Air ini yang menyangkut dengan adanya konflik berdarah-darah, Tolikara, Tanjung Balai, itu yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ini diwakili oleh Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama. Untuk diberkahinya acara ini, kita adakan pembacaan Pak Parlamen MA.
menuju ke tempat acara kita ini. Ibu dan Bapak yang dan kabupaten kota seluruh Sumatera Barat 25 orang, dan juga kita mengundang organisasi pemuda lintas agama berjumlah 10. Sedianya oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera. Maka kata beliau di angsur-angsur saja dulu kegiatannya. Jadi makanya kita maka oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sebagai peserta dialog pemuka lintas agama viral, dalam bahasa netizennya sangat viral di pusat KUB. Itu berbarengan dalam 1 minggu ini saat yang bersama ini Ibu dan Bapak sedang dilangsungkan juga dialog lintas agama dan itu dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Pemuka lintas agama tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Negara yang plural. Kita memiliki 16.000 pulau, 34 provinsi. Kita memiliki 265 juta jiwa manusia yang ada di Indonesia. Kita memiliki 727 bahasa dan memiliki 300 lebih suku bangsa. Maka satu kata yang harus kita wujudkan adalah rukun dan harmonis. Karena dengan rukun tentu saja hidup kita akan menjadi produktif. Dengan harmonis hidup kita akan mampu lebih sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Akan lebih sehat baik secara duniawi maupun secara ukhrawi. Maka rukun dan harmonis dua hal yang harus kita wujudkan sebagai bangsa yang memiliki kultur yang luhur di Indonesia. Bahagian dari Indonesia itu satu provinsi namanya Sumatera Barat, 20 km ujung sana. Kita berada dengan jumlah penduduk kita di 5.383.988 dan ada 7 kota di Sumatera. Dan kita Desa Nagari dan Kelurahan Lapak. Puslitbang Kementerian Agama nampaknya ada rekomendasi untuk Sumatera Barat melakukan berbagai hal untuk merawat, mewujudkan dan menciptakan toleransi dan kerukunan umat beragama. Dan bagi kita kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ini menjadi komitmen kita, malah menjadi visi dan misi kita. Karena visi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ada terwujudnya masyarakat Sumatera Barat yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir dan batin, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, di antara misi kita adalah meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Ada trilogi kerukunan yang kita laksanakan di Sumatera Barat, khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pertama adalah kerukunan internal umat beragama. Sesama umat beragama, sesama satu agama kita lakukan peningkatan kualitas kerukunan internal umat beragama. Yang kedua, peningkatan kualitas kerukunan antar umat beragama. Muslim Islam dengan Muslim dengan Kristen, Kristen dengan Katolik, Katolik dengan Hindu, Hindu dengan Buddha, begitu juga sebaliknya. Itu antar umat beragama. Yang ketiga,
kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Artinya antara pemerintah dengan umat beragama bagaimana terjadi hidup rukun, ya kan? Itu juga antara pemerintah dengan umat beragama, sebaliknya antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga tidak saling curiga mencurigai. Alhamdulillah kerukunan di Sumatera Barat itu sungguh sangat luar biasa, dibuktikan dengan bahwa kita terjauh dari silang sengketa ya. Ini diindikatori bahwa toleransi kita berjalan dengan baik ya, meskipun kita diberikan rekomendasi oleh Puslit-Bank untuk terus merawat ini, terus membina ini dan terus meningkatkan kerukunan ini, kerukunan umat beragama di Provinsi Sumatera Barat. Pak, kita tambah dari Pak Kabit sedikit, Pak. Silakan Pak. Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak. Memang Pak, mungkin ada tambahan sedikit Pak. Ini Bapak melihat seberapa penting kita mengadakan dialog lintas agama ini Pak di Sumatera Barat. Maka Sumatera Barat kan alhamdulillah nggak ada gesekan selama ini Pak. Ini Bapak lihat seberapa penting ini. Baik, dalam rangka seluruh Indonesia, khususnya daerah Sumatera Barat, mudah-mudahan kegiatan dialog lintas agama ini menjadi penting dalam hal menghadapi ke depan tahun politik kita ini, mulai tahun 2019 tahun politik, terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD dan DPD tingkat 1 dan tingkat 2. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat masyarakat di Sumatera Barat, sehingga kegiatan ini biar jalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Kita coba. Dan saya banggakan Bapak dan Ibu para peserta dialog pemuka lintas hoki Padang dalam Permindo nomor 40. Kami laporkan kepada Bapak Kakanwil bahwa peserta kita adalah para pimpinan ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas lintas agama tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kita juga menghadirkan para pengurus FKUB Kabupaten Kota dan juga Provinsi Sumatera Barat. Kita juga menghadirkan dari aparat, dari TNI, kemudian Polri, dan kemudian Kesbang Polrimas, baik provinsi maupun kabupaten kota se-Sumatera Barat. Kita juga menghadirkan organisasi-organisasi pemuda lintas agama, kemudian penyuluh agama, para mubalik, para tokoh agama, para penyiar agama dari lintas agama di seluruh Sumatera Barat. Pertama dari Pusat Kerukunan Umat Beragama, mewakili Kapus KUP, hadir Bapak Ali Korsa, kemudian Bapak Kakanwil sendiri, kemudian Kabak Tata Usaha, kemudian Kasubag Hukum dan KUB Kanwil Sumatera Barat, yang akan menyampaikan tema tentang ancaman non-militer. Dan narasumber kita dari sesepuh, tokoh kita selaku panitia. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pelaksanaan kegiatan kita selama 3 hari ini. Terakhir kami mohon kepada tingkat Sumatera Barat pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin wa sahbihi ajmain. Pimpinan ormas, baik ormas Islam maupun ormas sepeda kesehatan insya Allah terjaga, hidup akan terjaga.